Yo yo. Di sebuah desa yang subur, hiduplah para petani yang menggantungkan hidup dari hasil sawah mereka. Namun, di balik kesederhanaan itu, mereka hidup dalam tekanan hutang dari seorang janda kaya bernama Nyai Babedit yang terkenal pelit dan tamak. Ya ampun, uang hasilnya. Padahal sudah kerja dari pagi sampai sore. Sehingga capeknya nggak makan, tapi hasilnya malah makin sedikit. Cuaca juga nggak mendukung hari. Hujan nggak turun, tanah jadi kering. Kalau begitu terus, kita nggak bisa bayar utang nih. Apalagi resikonya tinggi banget. Kali aja kita telat bayar, pasti ditambah. Kalau kita nggak bisa bergaya, salah ini bisa diambil. Aku takut banget di kerja ini. Gimana kalau kita kehilangan lagi? Walaupun sendiri, kita tetap berdoa. Saat para petani sedang diliputi kekhawatiran, datanglah Nyai Babedit bersama pengawalnya untuk menagih hutang. Ternyata ini para petani yang memiliki banyak sekali hutang. Hanya mau lari. Tapi dari benar-benar sudah kelihatan. Ayo, Nyai, pada kami memang kurang bagus. Kami sudah tidak kesulitan, Nyai. Kami mohon beri kami dengan lagi. Aku janji lebih baik, Nyai. Aku tidak peduli sama alasan kalian semua. Alasan tidak kami belum mampu, Nyai. Tolonglah. Kami benar-benar tidak punya pilihan, Nyai. Itu bukan urusanku. Kalau tidak bisa, sawah ini kami ambil saja. Jangan, Nyai, tolong. Itu satu-satunya beribu kami, Nyai. Itu bukan urusan kita. Mulai dari seseorang. Sudah, cukup. Mari kita pergi, Nyai. Mari kita tinggalkan malam kami di sini. Dengan kejam, Nyai Babedit mengambil alih sawah para petani, lalu pergi meninggalkan mereka. Rasanya agak adil banget ya. Tapi kita nggak punya pilihan lain. Sementara itu, Nyai Babedit dan adik keduanya dengan sombong dan bangga memamerkan harta kekayaan mereka dan melihat perhiasan yang dikenakan dari hasil kerja keras para petani. Tentu saja, gelang yang aku punya memang yang paling terbaik. Kak, tapi ini benar-benar nggak? Apa sih kamu benar-benar apa? Ini semua usahaku. Itu bukan urusan kita. Tapi para petani, mereka pada kasihan di sana. Kamu gak usah kasihan sama para petani miskin itu. Itu salah mereka sendiri. Siapa suruh lemah? Kasihan. Ya bagus, kita kasihan. Kita. Para petani yang dilanda kesusahan akhirnya meminta tolong dan pergi ke rumah Nyai untuk meminta sedikit air. Mau apa lagi, Nyai?
Dengan sedih, para petani meninggalkan rumah Nyai dengan pasrah. Mereka kembali ke sawah tempat mereka bekerja. Sambutan kita pasti akan mendukung. Suatu hari, datang seorang pengemis tua yang kelelahan dan kehausan. Ia tidak tahu bahwa desa itu sedang dilanda kekeringan dan keserakahan. Setelah meminum air yang diberikan para petani, mereka duduk dan berbincang. Kakek yang telah mendengar cerita dari para petani akhirnya pergi ke rumah Nyai sembari diikuti oleh para petani dari kejauhan.
Semua itu sudah terlambat. Harta tidak bisa menyelamatkan dari bencana yang ia ciptakan sendiri.